Kembali di Net 12. Ya. Pah, udah masuk loh, udah masuk. Malah mainan Tinder. Tadi ngatain saya cari jodoh di Tinder. Gak perlu comblang. Aku nyariin buat kamu loh, Taufik. Gak perlu, makasih. Mau dong cari jodoh juga? Udah punya, gak bisa. Bukan buat saya, buat anak saya. Masih jauh Pak, anaknya masih kecil Pak. Anak tetangga saya. Tapi itulah Good People ya, kita pas banget kali ini bakal bahas hal yang nggak pernah basi, yaitu mencari pasangan alias jodoh. Yes, bener banget. Jadi sering zaman nih ya, nyari pacar atau nyari pasangan. Jadi ini nggak cuma bisa di dunia nyata ya, tapi juga di dunia maya nih, lewat handphone juga bisa. Nah, lewat media sosial ya, hingga aplikasi dating online, hal ini bisa menjadi pilihan. Tapi ada banyak yang harus dijadikan perhatian. Jangan sampai kita malah jadi korban hal-hal yang negatif. Betul sekali. Kita lihat liputan mendalamnya ya dalam Net Stories berikut ini. Lanjut lagi boleh? Zaman sekarang tuh semuanya bisa didapat di dunia maya, mulai dari urusan sehari-hari sampai cari pasangan. Tapi sebenarnya gimana sih pendapat masyarakat terkait mencari pasangan lewat lingkungan sekitar ataukah di dunia online? Kalau saya sendiri sih secara langsung lebih enak, Kak, daripada, tapi awalnya sih kayak dikenal di chat dulu, kayak tahu nama, oh ketemuan deh, terus supaya ngelihat gimana sih ini orangnya. Aku sih lebih mendingan langsung lingkungan sekitar sih, Kak. Soalnya kan kalau lingkungan sekitar tuh kita langsung bisa lihat dia orangnya kayak gimana gitu kan. Kalau lewat chat doang itu kan kayak dia bisa aja bohong atau palsu gitu orangnya. Boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Selama pasangannya saling, ya bener-bener aja gitu. Selama ini kan di dunia maya kan kadang suka banyak yang hal-hal yang negatif. Bebas sih ya, tergantung masing-masing. Kadang-kadang kan yang sibuk kerja gitu kan, malas-malas keluar, yang membantu juga sih buat yang masih jomblo. Tuntutan pekerjaan yang menyita waktu membuat orang lupa bahwa waktu terus berlalu. Dan tanpa sadar, umur pun semakin bertambah. Dan masih tetap single nih. Akhirnya berkenalan lewat online jadi solusi. Ada yang di sosial media pada umumnya seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram. Ada juga yang lewat aplikasi khusus seperti Tinder, OkCupid, Badoo, dan lainnya. Nah, dari kacamata psikologi, hal itu wajar nggak sih? Siapa sih orang yang kepengen punya pasangan? Pasti semua orang pengen punya pasangan. Tapi kita lihat realita kehidupan sekarang aja deh. Orang itu sebagian besar waktunya sudah habis di pekerjaan. Dari pagi, malam, sehingga nggak punya cukup waktu untuk misalnya keluar, ketemu dengan orang-orang baru. Akhirnya aplikasi kencan online pun seperti kejatuhan durian runtuh. 5 diantaranya berkibar di dunia maya. Di urutan pertama ada Bitalk, disusul Tinder, kemudian Indonesia Cupid, dan Badoo. Gak cuma aplikasi dari luar negeri loh, yang lokal juga gak mau kalah. Salah satunya ada Setipe. Razi Talib, founder dari Setipe yang kini bergabung dengan Lunch Actually Group, mengaku aplikasi perjodohan online besutannya gak cuma buat main-main aja, tapi untuk yang serius ingin melangkah ke pelaminan. Karenanya gak cuma membuat aplikasi perjodohan online, Setipe juga fasilitasi pertemuan secara offline. Jadi secepat mungkin orang bertemu, secepat mungkin dia bisa bikin keputusan untuk bertemu secara offline. Bertemu online menuju ke bertemu offline semakin cepat semakin baik. Makanya fitur Setipe mau diubah di mana chatting sudah kita eliminasi. Walau sudah dianggap biasa, para pencari jodoh di dunia maya ini mesti tetap berhati-hati. Karena banyak kepalsuan yang beredar dan kalau nggak hati-hati kita bisa jadi korbannya. Memang sih mencari pasangan itu harus ada usaha, salah satunya mencari lewat online. Tapi mesti hati-hati, banyak banget kasus kriminal yang terjadi berawal dari perkenalan dari dunia ini. Gak cuma di luar negeri, kasus penipuan akibat gunakan aplikasi kencan online juga kerap terjadi di Indonesia.
Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah misalnya, tahun 2018, Eko Yusuf Hidayat merayu seorang pelajar lewat Facebook. Intens berkomunikasi, pelaku membujuk korban untuk ketemu. Mengaku bujangan dan siap menikahi, ia memperdaya korban. Terbuai kata-kata manis Eko, remaja SMA itu pun hilang kegadisannya. Eko kemudian dibekuk pihak berwajib. Penasaran, saya pun mendaftar di salah satu aplikasi. Pilihan saya Tinder. Menggunakan nama samaran dan informasi minim. Tinggal swipe-swipe, dan it's a match. Setelah itu lanjut say hi di pesan. Berlanjut saling bertukar nomor WhatsApp. Tak butuh waktu lama, kami pun janjian ketemu langsung. Salah satu mal di Jakarta Utara menjadi pilihan. Setengah jam kemudian, ia pun sampai. Di antara obrolan itu, ia menceritakan pengalaman pernah tertipu oleh pacar yang dikenalnya lewat Tinder. Namun, itu tak membuatnya kapok. Aku nggak akan pernah kapok, walaupun 3 bulan lalu tuh aku habis kena tipu. Kenapa kena tipu gimana? Nah, jadi misalnya kayak gini nih, kayak kita Ya, aku juga pertama kali lagi. Jadi aku nggak mikir-mikir juga sih. kita kan ketemu terus jadian selama 3 bulan. Suatu acara kita makan nih kan. Dia bilang, ya bentar ya aku mau pup kayaknya. Kita masak dulu bilang. Akhirnya aku ke kamar mandi dong. 15 menit kemudian aku keluar selesai. Kalau pas aku sini udah nggak ada orangnya. Satu tas itu isinya handphone, laptop, sama duit, sama dompet. Yang parah itu sebenarnya sih parah semua, soalnya kan barang pinjaman semua, barang branded semua, barang mahal semua. Aku pulang, setelah pulang, biasanya aku ke kosannya dia nggak ada, rumah kakaknya yang di Depok kan juga nggak mau tahu. Ya hilang. Tiba-tiba dapat dong, link dari kartu kredit, ambil scan. Kamu nggak sempat di telepon kartu kredit? Pikir ke sana. Jadi kan namanya kartu kredit kan pakai tanda tangan atau pakai PIN. Ternyata sebenarnya juga di handphone itu ada PIN kan, dan aku nggak pernah kapok. Masa sih kaum kamu semua yang salah sama. Modus para penipu dan kriminal bisa bermacam-macam, mulai dari yang receh sampai kelas kakap. Yang pasti, mereka manfaatkan dunia maya karena jauh lebih mudah memoles citra tanpa khawatir ketahuan. Media sosial atau beronline begitu, itu tidak ada orang yang 100% menampilkan seluruh jati dirinya di dunia media sosial itu. Ada saja hal yang tidak diangkat, ya, tidak diposting, tentu dengan beberapa pertimbangan. Ada karena pertimbangan terlalu pribadi, kedua nanti orang tahu dan malu, ketiga nanti malah orang mengerjai saya gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian ada niat yang menyimpang, bahkan niat jahat, maka pasti itu kemudian dia tidak hanya tidak mau mengemukakan informasi yang apa adanya tentang dirinya, tapi juga lalu kemudian melampilkan yang kita sebut sebagai jati diri sekunder dan tertier. Jati diri yang sebetulnya bohong atau malah bohong yang kedua gitu ya. Jadi orang punya jati diri yang primer, apa adanya, tapi kemudian yang ditampilkan di media sosial itu jati diri yang sekunder, tertier. Internet dan media sosial itu ibarat mata pisau. Semakin mempermudah orang yang memiliki niat jahat, tapi juga melancarkan upaya baik di saat yang tepat. Mempertemukan orang-orang dari berbagai belahan dunia hanya dalam genggaman perangkat gadget. Urusan menemukan teman kencan pun menjadi lebih mudah. Bahkan ada yang berhasil hingga ke jenjang pernikahan. Faza Fazria misalnya, 2018 lalu ia memutuskan mencoba aplikasi Tinder setelah mendapat saran temannya. Sebelumnya, ia sempat depresi karena putus dengan kekasih yang telah dipacarinya selama 6 tahun. Baru seminggu mencoba aplikasi Tinder, hatinya pun terpaut pada duda beranak satu.
itu bener-bener lucu. Sama suamiku tuh yang paling lucu, karena pas awal kenal tuh dia langsung yang cuma dia langsung to the point gini, boleh nanya nggak niat kamu main Tinder apa, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang ini, ya pasti nyari temen lah, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, emang kalau kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, saya nyari seseorang yang serius. Dia bilang gitu, udah nggak mau pacaran. Terus dalam hatiku, kok sama ya sama emak gue gitu, sama mamaku gitu prinsipnya gitu. Terus ya udah langsung dia bilang boleh minta WA nggak? Awalnya aku nggak bales lama. Terus dia bilang, aku bilang buat apa WA? Dia bilang kali aja nanti jodoh. Dia bilang gitu. Terus aku di situ bener-bener aku jawab gini, jodoh mau rezeki semua Allah yang ngatur. Gitu aku kasih nomor WA, ya udah jodoh. Aku juga nggak ngerti sih ya, cuman aku bismillah aja bener-bener emang. Padahal harusnya aku lebih trauma ya sama pengalaman yang sebelumnya. Cuman aku bener-bener nggak ada pikiran yang nanti dia jahat, nggak tahu deh Mbak. Pokoknya hati aku bener-bener kayak dia nih orangnya gitu. Kayak dia nih orangnya gitu. Dan mamaku langsung yang respect banget sama dia juga gitu. Langsung yang ya udah gitu. Besoknya dia orang tuanya datang ke rumahku. Dengan proses yang terbilang cepat, yakni 3 bulan setelah berkenalan, Faza menikahi pria idamannya. Ia juga mengaku tidak masalah jika kerabat dan temannya mengetahui jodoh yang ia dapat berasal dari aplikasi perjodohan online. Namun gak semua orang seperti Faza. Banyak juga yang malu mengakui jodohnya berasal dari aplikasi perjodohan online. Ini senada dengan hasil riset dari YouGov yang menyatakan lebih dari 55% generasi milenial Indonesia malu mengakui bertemu pasangan melalui aplikasi kencan atau perjodohan online. Jadi sebetulnya kalau dulu ya, saya nggak tahu sekarang, mungkin sekarang sudah berubah. Tapi ada anggapan bahwa kalau kita mencari pasangan lewat online, tandanya udah desperate banget. Artinya kita nggak bisa ketemu lewat real life gitu ya. Berarti kesannya kita nggak cukup menarik, tidak cukup oke untuk bisa ketemu orang secara langsung di dunia nyata. Sehingga biasanya orang-orang yang udah desperate adalah orang yang yaudah deh akhirnya saya pakai online aja. Tapi itu sebetulnya persepsi dulu loh. Sekarang itu sudah berbeda. Sekarang tuh orang sudah lebih berani untuk ya nggak apa-apa, memang sekarang kondisi lingkungan, kondisi waktu tidak memungkinkan untuk saya ketemu dengan orang baru, sehingga bertemu dengan online pun tidak masalah. Tetapi mungkin sebagian orang masih berpikir bahwa kesannya kalau bertemu online itu desperate, sehingga mungkin karena nggak nyaman jadi baiknya ditutupin. Jejak keberhasilan orang-orang yang menemukan jodohnya lewat online memang menggiurkan para jomblo untuk mengikuti langkah mereka. Namun ada yang mesti diperhatikan nih saat memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Nggak usah berpikir dulu ke arah hukum ya. Kita siapkan saja rambu-rambu secara sosial psikologis, di mana ketika kita memulai online dating misalnya, online communication, harusnya dalam kondisi di mana kita tenang, bisa berimbang gitu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa ini orang ini apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah tadi minta assessment dari teman, sahabat, dan seterusnya untuk kemudian bisa menilai arah perkembangan komunikasi kita. Sebelum kemudian sampai ke hal yang lebih serius yakni hukum, begitu. Nah, kalau memang niatnya ingin dapat tambatan hati untuk diajak membina rumah tangga, tips ini bisa menjadi pegangan, yakni tampilkan diri apa adanya. Kedua, lebih fleksibel karena kita bertemu dengan berbagai macam orang. Ketiga, tetap waspada. Keempat, jangan hanya menunggu, sedikit agresif juga nggak ada salahnya. Kelima, minta pendapat orang lain untuk menilai incaran kita. Titin Mufti Jakfar, Alma Silva melaporkan untuk NET. Oke, sudah 1 jam kami menemani Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Syarifah Rahma. Saya Tommy Fajar. Dan saya Taufik Effendi. Selamat siang dan Happy Sunday.